Islam mengizinkan 4 istri. Dia baru saja mengoreksi dan mengatakan hingga 4. Saya berkata, nah, Tuan Didet, dalam agama Kristen kami hanya diizinkan 1 saja. Jadi saya harus mendapatkan yang terbaik sejak pertama. Dia membuat lelucon kecil tentang Muslim terkait poligami. Dia mengatakan bahwa Islam memperbolehkan seseorang menikahi hingga 4 istri. Namun, dia tidak mengutip ayatnya dengan benar. Dia menyebutkan surah dan ayat tertentu secara keliru, padahal Al-Quran sebenarnya mengatakan, menikahlah dengan wanita yang kamu pilih, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil di antara mereka, maka menikahlah dengan 1 saja. Satu-satunya kitab suci di dunia yang memiliki pernyataan menikahlah dengan 1 saja adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang menyebutkan hal tersebut. Dan inilah solusi untuk masalah Anda. Dia telah menetap di Amerika dan menikahi seorang wanita muda yang cantik, seorang wanita Amerika. Selamat, tetapi tunggu dulu. Statistik di Amerika menunjukkan bahwa terdapat 7,8 juta lebih banyak wanita dibandingkan pria di negara itu. Hampir 8 juta wanita di negara Anda tidak bisa mendapatkan suami. Jika setiap pria di Amerika menikah, tetap saja masih ada 8 juta wanita yang tidak memiliki pasangan. Saya bertanya, dalam kitab Tuhan yang Anda banggakan, apa solusi untuk masalah ini? Tapi, Anda lihat, dalam agama Kristen kami hanya diperbolehkan 1 istri, jadi saya harus memilih yang terbaik. Ambil rekamannya, katanya. Saya harus memilih yang terbaik, dan ternyata yang terbaik pun tidak cukup baik. Lihatlah, semua penginjil ini, satu persatu, mereka semua mengikuti pendeta Marvin Gorman, seorang penginjil yang tampil di televisi, menggoda jutaan orang. Dia tertangkap bersama seorang pelacur. Jim Bakker, bersama Jessica Hahn, seorang pelacur lainnya. Jimmy Swaggart, rata-rata 2 kali sebulan mengunjungi pelacur untuk memuaskan dirinya. Saya berkata, kalian menertawakan kami. Kalian bodoh. Justru kalianlah yang menjadi bahan tertawaan. Kalian, orang Amerika, punya masalah. Kalian, orang Inggris, punya masalah. Kalian, orang Perancis, punya masalah. Kalian, orang Jerman, punya masalah. Dan dalam kitab kalian, tidak ada solusi untuk masalah ini. Islam memberikan jawaban atas permasalahan kalian. Perceraian, perceraian, perceraian. Saudara itu berbicara tentang perceraian. Anda tahu bagaimana pandangan Muslim tentang hal ini. Ketika Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Anda sendiri, Anda pasti bersalah. Tidak diragukan lagi, komunitas Muslim pada umumnya tampaknya memiliki anggapan bahwa ketika ingin menceraikan istri, cukup dengan mengucapkan talak, talak. Namun, dia seharusnya mengetahui Al-Quran. Ada 1 surah dalam Al-Quran, seluruh surah ini disebut surah At-Talaq, yang berarti bab perceraian. Anda pasti pernah membacanya. Surah At-Talaq, dan talak berarti perceraian. Pada permulaan, saudara itu, Shoros, mengatakan bahwa dia telah mempelajari Al-Quran selama 2 tahun sampai sekarang, 2 tahun.
Tentu, lihat apa yang dikatakan Al-Quran, saudara. Kemudian tunjuklah dengan jari dan katakan, lihat, ajaran Al-Quran ini tidak benar, tidak masuk akal, atau tidak dapat diterapkan. Bicaralah tentang Al-Quran, jangan terlalu banyak membicarakan Muslim. Sebagaimana kami memiliki Muslim yang buruk, kalian juga memiliki Kristen yang buruk. Orang-orang Kristen juga mengutip sebuah ayat Al-Quran yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan tidak ada nilainya. Jika dengan todongan senjata atau pisau seseorang dipaksa untuk mengucapkan syahadat, yaitu ikrar dalam Islam, maka apa nilainya? Tidak ada. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ada insinuasi bahwa Muslim melakukan pemaksaan. Saya berkata, lihat, saudaraku Shoros, Anda adalah bukti bahwa Muslim tidak menggunakan paksaan selama 1400 tahun. Selama 1400 tahun, Anda dan umat Kristen lainnya, yang sekarang Anda katakan berjumlah 14 juta, hidup di tengah-tengah kami. Di Mesir, Muslim telah menjadi penguasa negeri itu selama 1400 tahun. Memang, ada beberapa tahun ketika Prancis datang, dan beberapa tahun ketika Inggris datang, tetapi secara keseluruhan, selama 1400 tahun, Muslimlah yang memerintah negeri itu. Namun hingga hari ini, Anda masih dapat membanggakan bahwa ada 10 juta orang Kristen Koptik di Mesir. Jika memang ada paksaan dalam bentuk apapun, tidak akan ada satupun orang Kristen yang tersisa di sana. Muslim memerintah Spanyol selama 800 tahun. 800 tahun. Karena kami gagal menyampaikan pesan, kami diusir. Kami diusir. Memalukan bagi kami, karena kami tidak memenuhi kewajiban kami. Namun, jika Muslim menggunakan paksaan dalam bentuk apapun, bahkan tekanan ekonomi sekalipun, selama 800 tahun, tidak akan ada satupun orang Kristen yang tersisa di sana. Kami, Muslim, memerintah India selama 1000 tahun. Namun, setelah 1000 tahun pemerintahan Muslim, ketika terjadi pemisahan, Muslim hanya mendapatkan 1/4, sementara Hindu mendapatkan 3/4. Mengapa? Karena kami tidak menjalankan tugas kami tidak menggunakan paksaan apapun. Dan tentara Muslim mana yang pergi ke Indonesia? Tentara Muslim mana yang pergi ke Nigeria? Tentara Muslim mana yang menaklukkan pantai timur Afrika? Tentara Muslim mana yang hari ini membuat orang Inggris dan Amerika datang menuju Islam? Saya ingin tahu, pedang apa? Pedang apa? Pedang apa yang digunakan Muslim? Muslim menggunakan pedang intelektual. George Bernard Shaw pernah berkata, jika ada agama yang berpeluang menaklukkan Inggris atau Eropa dalam 100 tahun ke depan, maka agama itu adalah Islam. Lihat, lihat, lihat. Bernard Shaw memiliki pandangan jauh ke depan. Dia bisa melihat masa depan. Tetapi kita, Muslim, telah gagal. Islam. Wah, kita telah gagal. Kita telah gagal. Kita bahkan belum memulainya. Kita percaya, kita mengatakan kita percaya, tetapi kita belum benar-benar memulai. Inilah masalah kita. Takdir itu milik kita. Itu milik kita. Allah berfirman bahwa Dia telah memberi kita agama, sebuah cara hidup yang ditakdirkan untuk menguasai, mengalahkan, dan melampaui semuanya, menghancurkan semuanya.
baik itu Hinduisme, Buddhisme, Kristen, komunisme, maupun Yudaisme. Pedang, pedang. Saya bertanya, pedang apa? Thomas Carlyle, pada tahun 1840, memberikan serangkaian kuliah di Inggris, di UK. Thomas Carlyle, salah satu pemikir terbesar abad sebelumnya, mengatakan, pedang, pedang, memang. Tetapi dari mana Anda akan mendapatkan pedang itu? Dia berkata, setiap gagasan baru pada awalnya hanyalah milik satu orang, hanya ada dalam benak satu orang. Jika dia mengambil pedang dan mencoba menyebarkannya dengan kekerasan, itu tidak akan banyak berguna baginya. Pertama-tama, dia harus mendapatkan pedangnya. Dan bagaimana cara mendapatkan pedang itu? Melalui kecerdasan, melalui pemikiran rasional. Allah berfirman, ajaklah semua orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pedang intelektual, dengan kebijaksanaan, dan dengan dakwah yang indah. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik dan paling santun.